Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Ingat, kita masih diintai dengan virus corona. Jadi, selalu jaga imunitas kita, jauhi keramaian, selalu jaga jarak. Bila bepergian, jangan lupa pakai maskernya. Ingat ya, pakai masker. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas jaringan komputer dan internet. Baik. Nah, berikut kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, untuk dimensi pengetahuannya adalah mengenal jaringan komputer lebih teknis, menjelaskan pengertian jaringan dan berbagai jaringan. Indikatornya ya, menganalisis manfaat dan kerugian jaringan komputer. Nah, ini dimensi keterampilannya, menjelaskan elemen jaringan komputer dan komunikasi antar elemen jaringan dan jenis-jenis jaringan komputer. Indikatornya, menentukan media transmisi yang digunakan dalam jaringan komputer. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian jaringan dan berbagai jenis jaringan. Yang kedua, mampu menganalisis manfaat dan kerugian jaringan komputer. Dan yang ketiga, mampu menentukan media transmisi yang digunakan dalam jaringan komputer. Nah, peta konsep silakan dipelajari. Peta konsep ini untuk memudahkan kita dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Pada jaringan komputer, ada pengenalan dan media transmisi. Pada pengenalan, kita akan membahas pengertian, jenis, manfaat, dan kerugian. Pada jenis-jenis jaringan komputer ini terdiri dari PAN, LAN, MAN, dan WAN. Nanti kita bahas nih apa itu PAN, LAN, MAN, dan WAN. Kemudian yang ke bawah, media transmisi yang digunakan, ada yang menggunakan wireline, atau yang menggunakan kabel, atau yang tanpa menggunakan kabel, yang biasa disebut wireless. Nah, ini pokok bahasannya. Yang pertama, pengertian jaringan. Yang kedua, manfaat dan kerugian jaringan internet. Berbagai jenis jaringan. Yang empat, PAN. Yang kelima, LAN. Yang keenam, NAN, MAN. Yang ketujuh, WAN. Dan yang kedelapan adalah media transmisi. Kita akan membahas yang paling pertama, yaitu pengertian jaringan. Apa sih pengertian jaringan? Ya, mungkin kita sering mendengar jaringan komputer, tapi secara definisi apa sih jaringan komputer? Nah, ini pembahasannya. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang dihubungkan bersama-sama sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan berbagai sumber daya. Jaringan komputer dapat merupakan jaringan yang sangat kecil yang hanya terdiri atas 2 atau 3 komputer, sampai yang berupa jaringan yang sangat besar yang mencakup seluruh dunia yang dikenal dengan nama internet. Nah, tentu internet ini sudah tidak asing lagi ya dengan telinga kita. Nah, keberadaan jaringan komputer memberi banyak kemudahan bagi manusia. Contohnya apa? Nah, yang pertama ini contoh yang sering kita gunakan itu ada ATM atau kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan, yaitu berbasis online ya. Pendidikan juga semakin lancar berkat pendidikan sistem online. Nah, ini berkat adanya jaringan komputer. Oke, lanjut ya. Nah, kita akan membahas nih manfaat jaringan komputer. Manfaatnya apa aja sih? Nah, manfaat utama yang dapat dirasakan dari terbentuknya jaringan komputer adalah kemampuan untuk saling berbagi sumber daya atau resource sharing yang kita miliki. Contohnya, pemakaian printer, hard disk, CD-ROM, dan peripheral lain secara bersama-sama, saling bertukar data atau file sharing, serta berkomunikasi satu sama yang lain menggunakan email, chatting, atau video conference. Ya, jadi
mungkin secara tidak langsung kita sudah pernah memanfaatkan jaringan ini. Contohnya WhatsAppan, ya kita sering bertukar informasi lewat email atau video conference yang sering kita lakukan di sekolah. Nah, berbagi file gimana contohnya? Ya contohnya misalkan kita unduh file dari internet, ya, atau sharing file lewat WA group dan sebagainya. Itu juga sama, yaitu manfaat jaringan komputer. Loh, kok printer salah satu manfaat jaringan komputer? Nah, printer juga bisa di-sharing ya. Contohnya apa? Misalkan dalam satu kantor atau satu ruangan, printernya cuma satu, sedangkan komputernya banyak. Nah, gimana cara agar komputer lain yang tidak nyolok kabelnya itu bisa digunakan? Nah, salah satunya menggunakan teknik jaringan komputer ya. Jadi ada namanya printer sharing. Nah, printernya nanti di-sharing dari komputer lain yang satu jaringan, itu nanti bisa ngeprint tidak harus dari komputer yang tercolok printernya, begitu ya. Lanjut, kerugian jaringan komputer. Apa sih kerugian jaringan komputer? Ya mungkin di sini dijelaskan, sebenarnya istilah tepatnya bukan kerugian, melainkan konsekuensi dari terhubungnya sistem komputer kita ke jaringan komputer. Contohnya masalah security ya. Jadi karena kita terhubung dengan banyak jaringan, otomatis banyak ancaman-ancaman. Salah satunya lah ancaman virus ini. Ya, kita download file dari internet, hati-hati ya, apakah file itu mengandung virus atau tidak. Atau misalnya kita cek email, ternyata banyak ada email yang mencurigakan. Nah, itu hati-hati, jangan asal klik-klik aja ya, barangkali itu mengandung spam. Berbagai jenis jaringan. Nah, jenis-jenis jaringan itu terdiri dari PAN, LAN, MAN, dan WAN. Apa sih PAN, LAN, MAN, dan WAN? PAN itu adalah Personal Area Network, LAN adalah Local Area Network, MAN adalah Metropolitan Area Network, dan WAN adalah Wide Area Network. Nah, secara detail akan dibahas berikutnya. PAN atau Personal Area Network. Personal Area Network merupakan tipe jaringan komputer yang paling kecil. Jaringan komputer ini umumnya terdiri atas satu modem, satu atau dua komputer, smartphone, printer, tablet, dan gadget pribadi lainnya. Nah, ini contoh ilustrasinya. Jadi kalau misalkan kita di rumah menggunakan satu modem, satu printer, satu tablet, nah itu masuk dalam kategori jaringan yang paling kecil atau biasa disebut dengan PAN, PAN atau Personal Area Network. Berikutnya adalah LAN. LAN adalah Local Area Network. Ya, LAN ini lebih besar dari PAN ya. Adalah jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer yang terdapat dalam ruangan atau gedung yang sama. Ingat, gedung yang sama. Jaringan jenis ini umumnya digunakan di kantor, organisasi, bisnis, sekolah, atau lembaga pemerintahan. LAN memungkinkan para pengguna dapat berbagi sumber daya berupa file, data, maupun perangkat seperti printer dan scanner. Nah, di sini kita bisa lihat nih ilustrasi dari LAN. Jadi kalau misalkan cakupannya satu gedung, itu masuk dalam kategori LAN ya. Di sekolah atau di satu gedung yang lainnya, bank atau perkantoran lainnya, nah semuanya kan satu komputer dengan lainnya saling terhubung tuh. Nah, itu masuk dalam kategori LAN ya, cakupannya masih dalam satu gedung. Nah, berbeda cerita kalau misalkan kita berbicara MAN ya, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan jaringan-jaringan LAN yang ada dalam satu lokasi atau kota tertentu. Jaringan MAN umumnya digunakan untuk menghubungkan beberapa kantor yang letaknya dalam satu kota. Misalnya, kantor-kantor pemerintahan yang terdapat dalam satu kota. Nah, ini ilustrasinya.
Misalkan dalam satu kota, contohnya kota Cirebon nih, ada beberapa kantor dinas, ada dinas pendidikan, dinas keuangan, dinas-dinas yang lain, atau yang lainnya lah contohnya. Nah, antar gedung itu saling terhubung ya, yaitu termasuk kategori Metropolitan Area Network karena cakupannya atau wilayahnya itu lebih besar dari LAN tadi. Kalau ini kan yang satu gedung disebut LAN. Nah, ini LAN, ini LAN, ini LAN. LAN saling terhubung, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 ini terhubung, maka masuk dalam kategori MAN yang cakupannya satu kota nih, dalam satu kota ya. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah WAN ya, Wide Area Network. Nah, ini lebih luas lagi. Adalah jaringan komuter yang mencakup area yang sangat luas dari segi geografis, dapat mencakup negara atau benua. WAN banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang daerah operasinya mencakup beberapa negara yang terletak di berbagai belahan dunia. Nah, ini ilustrasinya. Kalau yang paling bawah itu LAN, tengah itu adalah MAN, dan paling atas adalah WAN. Karena apa? Ini cakupannya paling luas nih WAN nih. Ya, antara satu dengan lainnya saling terhubung, antara MAN satu dengan MAN lainnya saling terhubung. Nah, itu bisa dikategorikan dalam WAN atau Wide Area Network. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah cukup jelas ya antara perbedaan antara PAN, LAN, MAN, dan WAN. Nah, jaringan bisa saling terhubung itu tidak serta-merta karena tidak ada komponen atau yang lainnya ya. Jadi tetap ada media transmisi yang digunakan, atau biasa orang bilang penghantar. Nah, di sini dijelaskan media transmisi. Apa itu media transmisi? Nah, media transmisi adalah media penghantar data yang dapat berupa kabel atau gelombang elektromagnetik. Nah, jenis pertama adalah jaringan yang menggunakan wireline atau yang menggunakan kabel, dan jenis kedua adalah yang tanpa menggunakan kabel atau biasa orang sebut wireless. Apa sih wireline? Nah, ini jaringan yang menggunakan kabel atau dengan kabel. Ya, jaringan wireline merupakan jaringan yang menggunakan penghubung berupa kabel. Tuh, berupa kabel ya. Jenis jaringan ini biasa digunakan untuk jaringan dengan lingkup yang tidak terlalu luas. Misalnya jaringan wireline untuk membuat jaringan komputer lokal. Jadi seringnya kalau di LAN itu pakai kabel ya, kayak contohnya di lab kita di sekolah kita itu antar satu dengan komputer lainnya saling terhubung berkat adanya kabel ya. Meskipun jaringan wireline dapat pula digunakan yang lebih luas ya, ada juga yang menggunakan kabel tapi lebih luas dari LAN. Misalnya penggunaan kabel untuk jaringan internet via telepon ya, banyak ya aplikasinya. Jaringan wireline menggunakan beberapa jenis kabel. Kabel yang digunakan misalkan kabel koaksial, kabel serat optik, dan kabel berfilip. Nah, yang kedua adalah media transmisi tanpa kabel. Kalau tadi pembahasannya menggunakan kabel, yang sekarang tanpa menggunakan kabel. Apa itu? Ya, jaringan wireless tidak menggunakan kabel sebagai penghubung. Jaringan jenis ini menggunakan alat penghubung berupa gelombang radio, gelombang inframerah, serta gelombang mikro. Karena tidak menggunakan kabel, jaringan wireless sangat praktis digunakan. Ya, aplikasinya mungkin kita sering gunakan ya. Kayak misalkan hotspot di sekolah kita, itu pasti tanpa menggunakan kabel ya. Kita bisa terkoneksi dengan internet. Handphone kita bisa terkoneksi dengan internet, dengan wifi sekolah itu tanpa menggunakan kabel. Nah, itu salah satu aplikasi dari wireless. Atau kita sharing file antar handphone dengan handphone lainnya menggunakan aplikasi ShareIt. Nah, itu juga sama tanpa menggunakan kabel ya. Atau contohnya apa lagi? Contohnya di sini ada gambar printer, sama ya. Sharing printer juga tanpa menggunakan kabel. Nah, itu contoh aplikasi dari wireless. Oke, terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh di Google Class ya, silakan
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.